belum ada dalam sejarahnya kasus penipuan koperasi uang nasabah kembali. Gitu. Karena itu kan masalahnya adalah penipuan oleh oknum tertentu gitu kan. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat hari Rabu, hari raya yang selalu seru dan menggebu-gebu. Bareng Maria Katarina di sini dan juga ada dua expert yang hadir di sini pastinya dalam koneksi konten ekonomi seksi. Yeay, Maria Katarina udah memperkenalkan diri. Ada Mas Aida di sini, editornya CNBC Indonesia, financial expert CNBC Indonesia, editor ya, financial expert loh. Dan juga Mas Adam Iza, favorit Sobat Cuan di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Gila, lo tuh juara banget. Jangan lupa follow ya Instagram dan TikToknya Adam Isa juga. Oke, kita bahas sesuatu yang lagi rame, tapi yang bukan yang baru. Memang lagi rame-ramenya musiman ya, kayak musim durian gitu, atau kayak musim-musim buah-buahan. Nanti ada kalanya hal ini tuh flat, nggak kedengeran, atau mungkin lagi cuan kali ya. Pas rugi, langsung lah rame. Kita ngomongin soal investasi bodong ya, Sobat Cuan. Belakangan ini banyak banget artis-artis yang terkena investasi bodong, dan kalau misal udah kena artis langsung blow up-nya tuh lumayan cepet ya, betul. Dan besar gitu nilai nominalnya. Dan yang terakhir yang soal Indosuria ini juga gede, ternyata sampai 23.000 nasabah ya, 23.000 nasabah, total kerugiannya sampai berapa tuh? 105 triliun Indosuria kalau nggak salah. 106 triliun. Oke, kenapa lagi dan selalu ada lagi? Jadi entah dari zaman dulu deh, dari model bisnisnya tuh kayak apa, kayak investasinya tuh kayak apa, First Travel, kita tahu kan ya? Iya. Koperasi Pandawa, koperasi MLM, sama skema Ponzi pasti dengan hal yang sama. Dan Sobat Cuan pun juga mungkin pernah tahu ya, apakah ini memang karena indeks literasi kita lebih rendah, sementara inklusi kita naik gitu, tuh seperti apa sih Mas Ai? Betul, ya, jadi sebenarnya sih yang faktor utamanya adalah literasi keuangannya rendah ya. Jadi sifat dasar manusia itu pengen cepat untung, itu udah pasti gitu ya, dengan cara yang instan, cepat untung dengan cara yang instan gitu kan. Ini menjadi suatu bumerang sebenarnya sih buat semua orang ya. Nah, makanya itu kenapa literasi keuangan itu penting gitu ya. Literasi ini adalah bekal untuk kita memilih suatu instrumen investasi yang baik dan benar gitu ya. Karena baik aja belum cukup gitu ya, tapi harus benar juga gitu. Intinya harus legal lah gitu ya. Once kita udah salah langkah, itu susah banget keluarnya sih gitu. Makanya memang di Indonesia itu kalau diperhatikan ya, indeks inklusinya itu jauh lebih cepat berkembang gitu dibanding literasi. Nah, biasanya memang modus-modusnya itu umumnya adalah penawarannya dari orang-orang dekat tuh. Jadi akhirnya dia nggak menelisik lebih jauh lah tentang si investasi ini ya. Banyak ya, kayak contohnya kayak kasus asuransi unit link yang banyak masalah gitu kan ya. Biasanya kan penawarannya dari teman, kerabat gitu ya, teman, saudara. Jadi kita mau nolak juga nggak enak gitu ya. Ada rasa gimana sih, aduh nggak enak juga ya saudara nih atau gimana. Biasanya tuh modus-modus agen asuransi banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ya termasuk yang koperasi belakangan ini. Ternyata banyak juga yang nawarin itu dari istilahnya RM manager di banknya gitu ya, atau orang-orang yang teman-teman kantornya gitu, yang dia tuh secara personal mungkin udah kenal dekat sama orang itu, jadi dia udah percaya tanpa dia telisik lebih jauh sebenarnya investasinya bener nggak sini gitu ya. Nah itu sebenarnya sih ya itu harus tetap kita cari tahu ya, itu apapun itu investasinya. Even yang sudah kayak proven misalkan saham aja kita harus cari tahu gitu ya. Bener kan nih sahamnya bagus apa enggak gitu. Apalagi yang sifatnya memang banyak yang meragukan gitu ya. Bukan berarti semua koperasi jelek sih ya, tapi betul. Paling nggak kita harus cek lah gitu. Karena investasi bodong ini nggak langsung misalnya kita join hari ini, kemudian bulan depannya ketahuan bodong gitu, enggak. Kita biasanya langsung dikasih dulu sweetener keuntungan bisa sampai setahun. Awal-awalnya lancar gitu kan. Nggak pernah bisa terdeteksi gitu. Sampai akhirnya kita percaya lagi, top up lagi. Itu kan kejadian juga cerita Kak Anya Dwinov juga kan kemarin bilang, sampai dia ngerasa bahwa enjoy, oke, ternyata sesuai dengan ketentuan di awal, dia top up lagi, dan malah setelah dia top up malah ini semua gitu ya. Lo melihatnya seperti apa sih nih fenomena ini yang berkali-kali muncul lagi? Fenomena ini mungkin lebih kepada masalah kinerja kali ya. Itu mungkin yang pertama, karena masalah ini tidak muncul langsung di awal ketika koperasi itu terbentuk,
mengumpulkan dana masyarakat terus langsung hilang, kolaps gitu. Anggap aja kayak penipuan gitu kan, ngumpulin uang terus kabur. Nah, kasus-kasus yang ada sekarang itu sebenarnya berjalan dulu seperti biasa, kinerjanya ada bagi hasilnya, ada imbal hasilnya ketahuan berapa persen gitu kan. Tapi setelah jalan beberapa lama, baru deh tuh kemungkinan ada kinerjanya memburuk, mungkin orang-orangnya tidak kompeten yang ada di dalamnya, mungkin juga portofolio investasi yang dimuterin uangnya itu tidak cuan gitu kan. Akhirnya itu kan ada salah satu risiko investasi yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi tidak bisa langsung dibilang wah ini bodong nih gitu. Padahal sudah jalan berapa lama, sudah sempat menikmati hasilnya. Berarti sebenarnya dia sempat menjalankannya dengan sebaik mungkin. Betul. Ya sebenarnya ya. Ya anggap aja kayak namanya perusahaan kan ada yang sustain, tapi ada yang bisa tinggi terus tiba-tiba anjlok gitu kan. Ya sama kayak investasi, ada ketika di awal mungkin dia menguntungkan gitu kan, tapi ketika portofolio investasinya dunia usahanya tidak baik gitu kan, apalagi kita kan di tahun 2020 ada pandemi dan itu memukul semua sektor gitu kan, terus kemudian portofolio investasinya jadi minus, dilihat bahwa wah ini bodong nih, menimbulkan kerugian nih gitu kan nggak bisa kita lihat kayak gitu juga. Cuma masalahnya ketika udah ada kasus gagal bayar, mereka tidak bisa beroperasi lagi, kelihatannya kayak bodong jadinya. Gitu. Padahal sebenarnya mereka sempat menjalankan sesuai dengan ketentuan. Gitu. Cuman belakangan ini ada kendala bisnis gitu ya, kinerja dan lain-lain ya. Dan terus kemudian dari sistemnya juga nggak terdaftar juga begitu ya. Iya, kalau dari sisi legalitas bisa kita pertanyakan juga tuh. Iya, legalitasnya. Kan masalah legalitas biasanya orang-orang di Indonesia kadang-kadang suka menggampangkan ya. Betul kayak gitu. Jadi ya udah jalan-jalan aja, udah punya klien gitu kan, jalan-jalan. Masalah legalitas bisa mungkin dibilangnya lurus belakangan lah gitu. Tapi kalau dari sistem koperasi ini memang yang paling gampang ya untuk di-copy ya Mas Ai ya. Dan paling gampang mudah untuk dipercaya orang ya. Oh yang kayak gitu. Jadi karena orang kan biasanya nggak mau ribet untuk melihat gimana cara transaksi kalau kita nggak jelasin. Misalnya kalau di saham tuh begini, nanti kamu beli ada ini, ntar kamu di aman-aman uangnya karena ada kese, nanti ada ini, nggak mau rupanya orang ya untuk dengerin itu ya. Karena koperasi itu kan dulu awalnya terbentuk itu adalah untuk membantu rakyat, makanya dia selalu berada dekat dengan rakyat gitu ya, dekat dengan kita gitu, di sekitar kita ada gitu ya. Makanya koperasi itu banyak, ribuan jumlahnya gitu kan, hampir di setiap pelosok tuh mungkin ada koperasi gitu. Tiap desa biasanya. Tiap desa ada koperasi unit desa. Betul. Jadi sangat mudah sekali untuk dijangkau masyarakat gitu, dan itu bisa retail kecil-kecil tapi masif gitu kan. Dan secara pendirian juga sangat mudah gitu, sangat mudah. Perizinan pun sangat mudah gitu. Makanya banyak sekali mungkin oknum-oknum ya yang memanfaatkan ini untuk mungkin ya semacam niat yang nggak baik gitu ya, banyak sekali gitu ya. Walaupun mayoritas koperasi berjalan bagus gitu, cuma kan memang ada beberapa ini yang akhirnya jadi menodai koperasi-koperasi yang ada ini gitu. Dan kebetulan memang nasabahnya banyak, dana kelolaannya juga gede lagi kan. Nah ini yang kalau nasabahnya banyak kan berarti lumayan terpercaya sebenarnya kan, orang juga tertarik. Apalagi kalau bisa kenanya dapatnya dari teman atau saudara yang sudah merasakan keuntungan. Ya kan itu adalah kita mau ikutan yang paling juga. Marketing yang paling oke kan mulut ke mulut ya kan, dan itu yang paling berhasil. Nah kemudian kita coba melihat kejeroannya yang ketika bahwa sistem ini kemudian menjanjikan returns yang tinggi bahkan di atas dari deposito gitu ya, di atas inflasi gitu. Nah ini seperti apa sih kalau kita mengingat bahwa memang ada sistem serupa yang juga sukses kan? Ini susah ya screeningnya bagi kita mengetahui bahwa benar nggak sih ini nggak legal, ini ilegal gitu atau ini bodong. Kita harus pisahkan dulu ya, secara legalitas mungkin dia terdaftar sebagai koperasi gitu. Dia tapi punya nakal, legalitas gitu ya. Tapi ya mungkin secara penjual produk tuh ada istilah mis-selling gitu ya. Jadi dia itu kayak kita ambil contoh Indosuria lah ya gitu. Dia menawarkan deposito berjangka, padahal dia bukan bank gitu ya. Satu itu udah salah. Kedua, dia menawarkan return investasi sampai 11% gitu. Ini suatu hal yang tinggi sekali gitu kan? Deposito paling 4%, 6% paling udah ini. SBN aja 6%. 6%. Ini hampir 2 kali lipat nih, berarti kan 11% gitu. Makanya orang nggak heran banyak naruh di situ, apalagi yang nawarin temen gitu ya, saudara yang udah kenal deket. Ya dia mungkin tergiur lah, siapa yang nggak tergiur gitu kan. Oh setahun 11%, kalau kita taruh 10M aja berapa, makanya banyak yang naruh MM-an kan. Betul. Cuman ya itu
prinsip dasar investasi ya high risk high return gitu ya. Betul. Jadi jarang yang high risk low return tuh jarang. Bisa lu kalau ada mau gue gitu kan, ya. Nggak mungkin ya istilahnya imbal hasilnya itu pun masih potensi ya. Potensi besar gede, resikonya nggak gede, pasti gede gitu. Nah itu, dan apalagi dia berani menjanjikan 11% pasti setahun. Nah ini yang salah sebenarnya sih. Namanya investasi itu nggak boleh menjanjikan kan ya. Berarti ada patokan returns nggak yang bisa kita jadiin patokan? Apakah ya lo patokannya inflasi aja deh gitu. Kalau dia berani janjiin di atas inflasi ya mungkin lo harus cek dulu nih dalamnya apa gitu. Atau sebenarnya patokan simpelnya adalah sesuai produknya aja. Produk yang dia tawarkan apa? Misalkan deposito, kita cari aja range deposito berapa sih gitu. Misalkan 4-6%. Kalau ada yang jauh di atas itu, wah itu patut dicurigai gitu ya, patut dipertanyakan. Kok bisa? Kan ini deposito loh, underlying-nya lu mungkin taruhnya di bank atau mungkin di obligasi atau apa. Kok lu bisa nawarin segini gede gitu returnnya? Ini ada apa nih kayak gitu? Itu pasti harus dicurigai lah gitu ya. Obligasi misalkan 6-8%. Kalau ada yang 2 kali lipat dari itu juga patut dicurigai. Jadi sebenarnya kita bisa patokan dari situ aja gitu ya. Saham aja kalau kita benchmarknya IHSG ya, rata-rata mungkin 16% sampai 18% per tahun. Memang gede gitu, tapi itu pun nggak selalu achieve gitu ya. Dan itu mungkin saham-saham yang blue chip aja gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin yang gorengan gitu nggak bisa gitu. Jadi kita benchmarking sama produk sejenis aja gitu. Kalau misalkan dirasa ternyata spreadnya terlalu lebar, ya itu patut dicurigai sih. Gitu. Karena nggak mungkin kita, misalkan kita investasi itu kan pasti kita namanya institusi itu kita menginvestasikan lagi uangnya kan. Nah kalau misalkan ternyata underlying-nya atau instrumen investasi yang nggak jelas juga, kita bingung juga itu kemana dia cari buat bayar bunga kita gitu ya, atau imbal hasil kita. Jangan-jangan ya itu tadi skema Ponzi. Iya. Gali lubang tutup lubang. Akhirnya itu seperti Mas Adam bilang, lama-lama kan akhirnya macet kan. Gitu. Macet. Di awal mungkin berjalan gitu ya. Karena tidak ada yang di bawahnya lagi, tidak ada yang dikorbankan lagi di bawah. Kayak bisnis MLM gitu ya. Bisnis MLM, betul. Nah sebenarnya ini termasuk pengingat juga nggak sih bahwa kita gitu ya, bahwa yang namanya investasi ya sebaiknya ya dikelola aja sendiri gitu. Kalaupun misalnya ada manajer investasi yang kita percaya, itu yang benar-benar kita harus cek legitimasinya tuh sejauh mana sih gitu ya. Terus kemudian AUM atau dana kelolaannya seperti apa sih. Jangan kemudian kalau ini kan karena hanya unsur kepercayaan aja gitu ya, bahwa nggak ada dari sisi legalitasnya juga, dari sisi legitimasinya juga nggak ada. Ya nggak sih, bahwa akhirnya kita balik lagi bahwa investasi lo, duit lo ya sebisa mungkin lo lah yang bener. Intinya over, sih gitu. kita harus baca gitu. Sekarang kan gampang ya, tinggal buka handphone, misalnya mau investasi di mana, tinggal ketik nama perusahaannya apa, banyak beritanya gitu kan. Kita lihat ya bagaimana kinerjanya dia selama beberapa tahun terakhir gimana gitu kan. Dan jangan lupa investasi kan pasti ada risiko gitu kan. Jangan ketika untung sudah menikmati udah diem gitu kan, ketika rugi baru berkoar-koar gitu kan. Itu kan saya yakin setiap orang yang berinvestasi di platform manapun gitu kan, apapun bentuk investasi, baik di saham, obligasi gitu kan, reksadana, ataupun di koperasi sekalipun gitu kan, itu pasti dia mengetahui bahwa ini uang diinvestasikan, yang namanya investasi pasti ada risiko gitu kan. Bisa untung, bisa juga buntung gitu kan. Belum tentu selalu untung. Nah, ketika buntung ini masalahnya yang selama ini terjadi, yang kasus-kasus yang ada, buntungnya bukan karena kinerja, tapi karena tindak pidana gitu kan. Ada yang bawa kabur uangnya, penipuan gitu kan. Jadi koperasinya sudah tidak diurus gitu kan. Jarang yang karena masalah salah naruh investasi di mana. Kalau nggak salah pernah ya Jiwasraya atau apa ya? Atau Asabri gitu juga. Itu dia naruhnya di saham apa yang gorengan terus turunnya sampai 70%, 80% ya itu kan risiko investasi juga gitu kan. Itu yang harus kita pahami, maksudnya kita naruh di mana, kita harus cari tahu ini nanti uang saya diputarnya di mana gitu. Ditempatkannya di mana? Ditempatkannya di mana? Berarti masih cukup banyak ya orang-orang yang sebenarnya dari sisi uang tuh mereka ada, tapi mereka sepertinya males ya. Betul. Itu uang punya tapi tidak punya waktu luang buat membaca. Ya? Ini akhirnya masuk ke situ kan si investasi-investasi seperti ini. That's why makanya financial planner tuh banyak menjamur sekarang ya. Orang kaya tapi sibuk, nggak punya waktu untuk ngatur uangnya gitu ya. Akhirnya dipercayakan ke financial planner. Masih lebih atau better, apalagi manajemen gitu. Apalagi financial expert CNBC Indonesia loh, ya kan. Jangan lupa click my money. Iya betul. Iya kan. Iya, jadi ya sebenarnya sih memang itu ya mungkin dari sisi literasi membaca kita juga sangat rendah ya orang Indonesia itu kayaknya males banget untuk membaca.
Dan kesannya kalau udah temen deket yang nawarin atau saudara yang nawarin, udah percaya aja deh gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman gitu. Padahal kalau kata peribahasa kan teman tuh, uang tuh nggak mengenal teman ya. Nggak ada saudara uang gitu ya. Jadi ya kita harus cari tahu gitu ya. Kalau emang tadi terjadi resiko kata Mas Adam tadi ya kita harus tanggung resikonya gitu kan. Betul. Namanya investasi pasti ada resikonya. Nggak ada satupun investasi di dunia ini nggak ada resikonya gitu. Jadi emang harus dicari tahu, dipelajari, ya dilakukan riset dulu gitu. Dan sekarang zaman teknologi canggih. Betul. Lewat gadget udah bisa dicari tahu lah itu perusahaannya terdaftar atau enggak, manajemennya gimana, track recordnya seperti apa, produknya bagus enggak gitu. Itu sangat mudah sekali sebenarnya sih. Tinggal kita mau apa enggak sih gitu. Ini kalau udah ada kasus-kasus kayak gini, rata-rata pada balik nggak sih duitnya? Yang udah lewat-lewat? Yang udah lewat-lewat sih balik tidak ada yang kembali 100% sih seingat saya. Iya. Bahkan terakhir nih di kasus Indosuria ataupun yang baru ini Koperasi Sejahtera Bersama ya kalau nggak salah. Kementerian Koperasi UKM itu belum lama ngomong katanya belum ada dalam sejarahnya kasus penipuan koperasi uang nasabah kembali gitu. Karena itu kan masalahnya adalah penipuan oleh oknum tertentu gitu kan. Walaupun itu risiko investasi yang sudah turun pun belum tentu bisa kembali ke seperti semula gitu kan. Itu di situ sih yang dua hal yang tidak bisa membuat uang nasabah kembali karena risiko investasi itu sendiri karena masalah oknum penipunya itu gitu kan. Uangnya bisa udah kemana gitu. Iya, udah dibawa kabur lah gitu. Dibawa kabur. Yang sekarang pun misalnya kan Indosuria ini kan diputus bebas sebenarnya ya si karena masalah perdata dan pidana aja sih itu sebenarnya beda konteks. Gitu. Beda konteks sebenarnya. Iya. Artinya ya udah gitu. Terus ini nasibnya orang-orang. Mas Adam, kalau berdasarkan sejarah ya selama ini kayak koperasi ataupun asuransi sekalipun gitu ya, dan saham mungkin dulu sempat ada juga ya. Kayaknya hampir nggak mungkin balik sih. Kalaupun balik, paling jalan satu-satunya adalah dari sita aset itu. Sita aset, jual aset. Itu pun nggak seberapa pasti. Karena kan nasabahnya sangat banyak gitu. Jadi kalaupun balik paling sekian persennya aja sih gitu. Ya terima nasib aja kalau udah kayak gitu, susah. Gitu. Anggap aja kita naruh uang 1 juta terus ada risiko investasinya turun sampai 80%, berarti tinggal 200.000. Di cut loss gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita masih yakin bahwa potensinya akan naik ya masih potensial loss gitu. Kalau di saham iya, kalau masalahnya ini bukan saham. Kalau ini loss gitu. Benar-benar loss. Uangnya kita nggak tahu kemana. Uangnya tidak tahu kemana. Mudah-mudahan sih sebenarnya makanya uang dingin semua ya. Jadi tidak mengganggu kestabilan pengelolaan keuangan. Nah sekarang screening awal deh. Mungkin ini udah sering banget kita juga omongin supaya kalian itu aware bahwa ini bodong atau tidak. Kalau ditawarin investasi tertentu Mas Ai, ada nggak patokannya screening awalnya sebelum akhirnya benar-benar join? Pasti kita cek dulu ya institusinya ya, dia terdaftar nggak gitu ya, ada regulator yang mengawasi nggak gitu ya. Kayak tadi koperasi misalkan, ternyata ya saya juga baru tahu ya ternyata di Undang-Undang Koperasi itu kata Menteri Koperasi ada celah gitu. Jadi Kementerian Koperasi pun dia nggak bisa mengawasi secara penuh si koperasi ini. Ini kan celah yang sangat berbahaya gitu, kan. Nah, makanya kita harus tahu gitu ya, perusahaan ini terdaftar nggak, ada yang mengawasi nggak gitu ya. Kalau nggak ada yang mengawasi, lebih jangan deh gitu, karena resikonya ya kalau dia benar gitu ya, kalau dia nggak benar gimana gitu. Tuh yang kedua yang harus kita cari tahu adalah imbal hasilnya dan resikonya tentu ya. Kalau masih make sense ya oke lah gitu ya. Tapi kalau terlalu spreadnya terlalu jauh, terlalu bombastis, lebih baik hindari. Karena biasanya memang penawaran investasi yang keuntungannya terlalu bombastis itu ujung-ujungnya pasti bodong gitu, atau skema Ponzi dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketiga mungkin kita harus cari tahu seperti kata Mas Adam bilang, uang kita tuh diinvestasikan lagi kemana sih gitu. Jangan kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Kita percaya aja pokoknya isinya kucing yang penting yang penting untungnya 11% gitu. Tapi 11%-nya dari mana nih gitu. Makan nggak bisa disulap juga gitu kan ya. Nah itu harus cari tahu lah gitu ya. Underlying ini kayak kalau reksadana kan dia ada prospektusnya. Kita bisa baca. Saham mungkin kita bisa lihat fundamentalnya gitu ya. Obligasi mungkin kita bisa lihat ya imbal hasil yang ditawarkan berapa gitu ya. Nah kalau koperasi ini kan kita nggak tahu nih gitu ya, mereka naruhnya di mana gitu ya. Nah karena memang mereka itu secara administratif mungkin nggak sebagus kayak manajer investasi atau perbankan gitu ya. Nah ini makanya harus hati-hati gitu ya. Semakin nggak jelas ya semakin beresiko gitu. Ya palingnya 3 itulah harus kita perhatikan lah ya gitu ya untuk screening awal ya. Di samping mungkin track record manajemen dan produknya juga gitu ya. Kalau Mas Adam? Yang perlu kita perhatikan sebenarnya udah dijelasin semua sama Mas Ai gitu kan. Tapi yang jelas jangan masuk
ke tempat yang kita tidak paham. Itu sih intinya. Mau dimanapun bentuk investasinya gitu kan, mau bentuk emas kayak bentuk saham gitu kan, atau investasi yang nitip di koperasi atau aset manajemen gitu kan. Kita harus tahu dulu, baca itu nggak butuh waktu lama sih sebenarnya, hanya beberapa menit. Masalah kita mempercayakan uang kita yang jumlahnya kadang tidak sedikit gitu kan, besar, terus yang tadinya mau kita simpan buat masa tua misalnya, tapi jadi merana gara-gara kita kurang baca. Itu aja sih gitu kan. Selain dari masalah tadi harus dikasih harus tahu kinerjanya, terus prospektusnya, uangnya mau dikemanain gitu kan. Yang pasti kita harus pahami dulu bentuk investasinya seperti apa yang mau kita investasikan uang itu di situ gitu maksudnya. Benar sih, sepakat sih. Dan yang perlu kita tahu juga ya Sobat Cuan, investasi ini kan level tertinggi dalam pengelolaan keuangan. Jadi di bawah-bawahnya tuh sebenarnya kalian udah tahu apa itu income, hutang, insurance ya, dana darurat, dana pensiun. Di bawahnya tuh udah kalian tahu, baru deh kalian beralih ke investasi. Jadi ini udah sampai ke level tertinggi. Masa sudah sampai ke level tertinggi kalian nggak tahu basic-basic dasarnya. Terus yang kedua, stop deh untuk gak peduli. Karena kan ini uang yang kita dapetin capek kerja keras, susah payah. Ya kan, ada yang dari mana ke mana harus mencapai uang ini. Tolonglah lebih bertanggung jawab dengan pencapaian yang sudah kamu terima. Itu yang paling penting. Dan emang salah satu musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Jadi stop being greedy. Serakah itu adalah musuh yang paling besar. Karena banyak banget cerita investasi bodong ketika dalam tahun pertama mereka sudah dapat cuan yang maksimal, mereka nggak ambil semuanya gitu, karena mereka berharap dapat lebih besar lagi. Itu dia sih pesannya gitu ya. Jangan sampai ada kasus-kasus serupa. Kita berharap terus Sobat Cuan pun dengerin kita terus gitu ya, karena kita hadir di sini untuk kasih informasi yang paling detail juga untuk Sobat Cuan terkait mengenai hal-hal keuangan dan juga investasi. Thank you banget. Geng Cuan hari ini seru ya soal investasi bodong. Tetap be aware ya, banyak banget di sana, di luar sana yang selalu memanfaatkan celah-celah seperti ini. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa dengerin kita di mana aja. Ya, jangan lupa simak kontennya Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Yes, follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, di like, di share, dan juga di komen ya Sobat Cuan. Thank you banget, selamat hari Rabu, besok Kamis, jangan lupa ya. Maria pamit. Ayu pamit. Adam pamit. Bye-bye.